Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melihat terlebih dahulu terkait bantuan internasional tersebut. Dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh dan Salam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menyerah dong Pak? Berarti mereka merasa tidak teropeni gitu kan? Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Bencananya Urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Jamal Pangwa di Pidijaya Aceh. Selamat malam, Jamal. Apakah betul yang mengibarkan bendera putih di sana adalah warga PD? Selamat malam, Davi. Untuk sementara kita ketahui, Davi, memang sebagian daerah sudah memasang bendera putih. Namun itu memiliki berbagai makna kalau kita tanya di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa bendera putih itu lambangnya saat ini masyarakat sedang berduka. Dan sebagian ada juga yang menyatakan bahwa kain putih itu adalah bentuknya untuk memohon pertolongan untuk bantuan kepada korban-korban bencana gempa, banjir dan longsor di Pidijaya. Begitu, Davi. Baik, Jamal, tadi Anda katakan ada banyak yang mengibarkan bendera putih. Di wilayah mana saja? Itu ada di sebagian kecamatan Bandar 2, ada di beberapa desa, dan di Merdu juga, Davi. Itu sebagian di pinggir jalan nasional. Ada di fasilitas-fasilitas umum dan juga salah dan masjid. Gitu. Baik, bagaimana tanggapan otoritas setempat terkait apa yang dilakukan oleh warga? Untuk sementara Bupati sendiri belum mengeluarkan statement terkait adanya beredarnya kain putih atau bendera putih ini yang dipasang oleh warga. Nah, sebagian warga menyebutkan itu adalah bentuknya berduka dengan terjadinya bencana, dan sebagian warga lagi menyebutkan bahwa itu adalah bentuknya minta pertolongan supaya segera diberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir bandang ini. Begitu, Davi. Baik, apakah selama ini bantuan belum diterima oleh warga? Dari pantauan Anda seperti apa? Nah, sebagian warga sudah mendapatkan bantuan pangan, dan yang mereka harapkan untuk segera dibangunnya huntara dan dibersihkan rumah-rumah mereka dari puing-puingnya banjir bandang, serta dibangunnya rumah-rumah yang rusak. Begitu, Davi. Oke, artinya keinginan ini mereka ekspresikan dengan mengibarkan bendera putih ya, Jamal? Betul, Davi. Apakah saat ini masih ada bendera putih yang memang masih berkibar di sana? Untuk saat ini sampai sore tadi saya lihat masih banyak itu kain putih atau bendera putih yang masih berkibar di pinggir jalan nasional Medan Banda Aceh. Begitu, Davi. Baik. Terima kasih Jamal Pangwa melaporkan langsung dari Pidijaya Aceh. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Dan lanjutan kematian anggota TNI Prada Lukinamo dengan agenda pledoi atau nota pembelaan terdakwa digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sidang diwarnai teriakan keluarga korban yang tidak terima dengan pembelaan terdakwa. Teriakan tak terima dari keluarga almarhum Pradalu Kinamo mewarnai sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga korban meneriaki penasihat hukum terdakwa usai membacakan pledoi atau nota pembelaan. Sebelum dalam pledoinya, penasihat hukum menilai tuntutan yang diajukan auditor militer terhadap 17 terdakwa terlalu berat. Penasihat hukum menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban karena penganiayaan terjadi pada 27 Juli sementara korban meninggal dunia 11 hari kemudian. Selain meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan masing-masing terdakwa, penasihat hukum juga memohon agar tuntutan restitusi dihapus. Ibunda almarhum Pradalu Kinamo yang mengikuti sidang pun menilai pembelaan tersebut sangat melukai perasaan keluarga. Kalau memang anak kami terbukti bersalah, proses seperti sekarang ini, kenapa kalian biarkan sampai anak kami meninggal, tidak berkomunikasi dengan orang tua? Itu bukan pembinaan, tetapi itu sudah penyiksaan dan itu sudah terencana semuanya. Jadi kami merasa kecewa dan sangat sakit hati dengan pembelaan yang pihak terdakwa utarakan. Pada sidang sebelumnya, auditor militer menuntut 17 terdakwa dengan hukuman 9 dan 6 tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer. Seluruh terdakwa juga dibebani pembayaran restitusi senilai total 554 juta rupiah atau sekitar 32 juta rupiah per terdakwa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Polisi jerat Dimas Firdaus atau yang kerap dikenal Resbob dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Resbob pun terancam hukuman penjara 6 tahun. Sambil tertunduk lesu, Dimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob di media sosial mengenakan baju tahanan. Resbob sebelumnya buron usai menyampaikan ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Resbob juga sempat melakukan pelarian hingga ke Jawa Timur sebelum akhirnya ditangkap petugas gabungan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan status Resbob telah resmi dinaikkan menjadi tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Akan kita kenakan Undang-Undang ITE yaitu pasal 28 dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya, kita akan proses dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi menggunakan medsos dan sebagainya. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat lain, hindari ujaran-ujaran kebencian. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor masih terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kelangkaan BBM membuat warga berebut antrian hingga terjadi kericuhan. Pengendara motor tak sabar, saling serobot karena sudah lama mengantri di SPBU. Petugas kepolisian yang berjaga di SPBU mampu mengendalikan situasi. Sebelumnya sudah lebih dari 3 pekan pasca bencana banjir dan tanah longsor, kelangkaan BBM masih terus terjadi. Warga mengaku aktivitas mereka terganggu karena setiap hari menghadapi kondisi seperti ini. Lama kita di SPBU ya? Udah sejam lebih lah. Kenapa bang harus antri bang? Mau antri-antri gitu? Ya daripada beli ketengan nggak sanggup barangnya Pak. Pemirsa, ribuan warga setiap hari terpaksa berjalan kaki untuk mendapatkan beras yang ditukar dengan hasil alam dari wilayah Lok Sumawe dan Biren di Aceh. Inilah jalur kehidupan masyarakat.
Kondisi ini mencerminkan beratnya beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan di tengah keterbatasan akses dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan. Situasi ini menegaskan perlunya perhatian dan langkah nyata agar distribusi bantuan serta kebutuhan pokok dapat menjangkau masyarakat lebih merata dan berkelanjutan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di Masjid At-Taqwa di Kabupaten Pidijaya, Aceh. Setibanya di lokasi, Wakil Presiden Gibran menyapa para korban yang sejak beberapa hari terakhir mengungsi akibat banjir bandang. Gibran pun berinteraksi dengan anak-anak serta memberikan mainan dan jajanan. Selama kurang lebih 20 menit berada di dalam Masjid At-Taqwa, Gibran juga berbincang dengan sejumlah pengungsi. Ia meminta para korban untuk tetap bersabar dan kuat menghadapi cobaan pasca bencana. Gibran pun turut menanyakan fasilitas di posko pengungsian, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan wifi, hingga kebutuhan dasar lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna Penanganan Bencana Sumatera dan Aceh. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melihat terlebih dahulu terkait bantuan internasional tersebut. Dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh Darussalam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menyerah dong, Pak? Berarti mereka merasa tidak teropeni gitu kan? Minta apa dulu gitu? Minta tolong, Pak. Assistance, Pak. Rencananya Urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Konseling kan? Rehabilitasi, Pak. Rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya, Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan, Pak, kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri, Pak? Nanti kita pelajari. Tapi berarti di luar kewenangan atau di luar izin? kalau itu diperbolehkan. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Jamal Pangwa di Pidijaya, Aceh. Selamat malam,
Jamal, apakah betul yang mengibarkan bendera putih di sana adalah warga PD? Selamat malam, Davi. Untuk sementara kita ketahui, Davi, memang sebagian daerah sudah memasang bendera putih, namun itu memiliki berbagai makna. Kalau kita tanya di masyarakat, ada yang mengatakan bahwa bendera putih itu lambangnya saat ini masyarakat sedang berduka, dan sebagian ada juga yang menyatakan bahwa kain putih itu adalah bentuknya untuk memohon pertolongan untuk bantuan kepada korban-korban bencana gempa, banjir dan longsor di PD Jaya. Begitu, Davi. Baik, Jamal, tadi Anda katakan ada banyak yang mengibarkan bendera putih. Di wilayah mana saja? Itu ada di sebagian kecamatan Bandar 2, ada di beberapa desa, dan di Merdu juga, tapi itu sebagian di pinggir jalan nasional. Ada di fasilitas-fasilitas umum dan juga salah dan masjid. Gitu. Baik, bagaimana tanggapan otoritas setempat terkait apa yang dilakukan oleh warga? Untuk sementara Bupati sendiri belum mengeluarkan statement terkait adanya beredarnya kain putih atau bendera putih ini yang dipasang oleh warga. Nah, sebagian warga menyebutkan itu adalah bentuknya berduka dengan terjadinya bencana, dan sebagian warga lagi menyebutkan bahwa itu adalah bentuknya minta pertolongan supaya segera diberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir bandang ini. Begitu, Davi. Baik, apakah selama ini bantuan belum diterima oleh warga? Dari pantauan Anda seperti apa? Nah, sebagian warga sudah mendapatkan bantuan pangan, dan yang mereka harapkan untuk segera dibangunnya huntara dan dibersihkan rumah-rumah mereka dari puing-puingnya banjir bandang, serta dibangunnya rumah-rumah yang rusak. Begitu, Davi. Oke, artinya keinginan ini mereka ekspresikan dengan mengibarkan bendera putih ya, Jamal? Betul, Davi. Apakah saat ini masih ada bendera putih yang memang masih berkibar di sana? Untuk saat ini sampai sore tadi saya lihat masih banyak itu kain putih atau bendera putih yang masih berkibar di pinggir jalan nasional Medan Banda Aceh. Begitu, Davi. Baik, baik. Terima kasih Jamal Pangwa melaporkan langsung dari PD Jaya Aceh. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, aktivis Beni Parapat melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat teknologi informasi UGM Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Beni mengatakan dasar pelaporan itu karena Andi Azwan dan Joshua Sinambela diduga telah melakukan kebohongan publik dan menyesatkan. Sebab ia menyebarkan hasil scan yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo. Namun Beni menuturkan laporannya itu ditolak pihak Polda Metro Jaya dengan pertimbangan tidak ada ijazah Jokowi yang otentik sebagai pembanding. Kesini pun atas arahan dari Direskrimum Polda Metro kepada tim kuasa hukum Pak Suryo untuk kembali melapor di SPKT. Nah, itu semua sudah kita utarakan. Tetapi ya begitu yang kami dapatkan bahwa penyidik Polda Metro memakai asumsi kacamata kuda. Dia tetap berasumsi bahwa proses hukum masih berjalan. Jadi tidak bisa diterima laporan, dan kedua bahwa tidak ada otentik ijazah. Pemirsa, sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Dalam persidangan, pemohon Bonatua Silalahim minta Komisi Informasi Pusat menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta. Bonatua beralasan memiliki banyak pertanyaan yang hendak diajukan ke Sekda Jakarta. Namun, permintaan ini ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ketua majelis beralasan memanggil saksi atau ahli harus didasari oleh kebutuhan sidang. Juga ingin bertanya dengan Sekda ya, yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur, seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip. Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik ini. Jangan langsung lepas tangan saja, seakan-akan melantik saja tidak tahu orang yang dilantik siapa, ijazahnya bagaimana. Seharusnya kan Sekda itu kan berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip
pribadi gubernur yang akan dilantik. Sementara itu pemirsa, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai kasus ijazah Joko Widodo akan masuk ke pengadilan. Reza meminta adanya uji tandingan saintifik untuk meneliti keaslian ijazah Jokowi di persidangan sebagai bentuk keadilan hukum. Tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Umum kami Jokowi Rasman Arif Nasution dan pakar digital forensik Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Rismon, Bang Rasman, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke malam Bang. Saya ke Bang Rismon terlebih dahulu. Bang Rismon, mengapa kemudian dokumen ijazah Joko Widodo ini harus dilakukan uji tandingan saintifik? Iya, karena kemarin pada saat gelar perkara khusus pun kan kita cuma boleh dilihat, tak boleh dipegang. Seperti apa itu Bang, lagu boneka India. Jadi bagaimana mungkin kita kan pinginnya apa ya, fair play, equality before the law. Ini masalah yang secara forensik itu complicated loh. Meskipun masalah ini sederhana, tetapi pembuktian ini kompleks karena pembuktian ilmiah yang belum tentu juga hakim itu memahaminya secara sempurna. Oleh karena itu, agar hakim mendapatkan opini atau mendapatkan pemahaman yang berimbang dan sempurna, maka diperlukan pembanding. Nah, pembanding ini nanti kan bisa ditunjuk oleh hakim atau jaksa dan diajukan oleh kami, gitu Bang. Oke, tapi kemarin Anda melihat langsung ya? Iya Bang, melihat tetapi tidak boleh dipegang sama sekali. Secara kasat mata apa penilaian Anda terhadap dokumen itu Bang Rismon? Penilaian kasat mata ya untuk apanya, tampilannya adalah cukup identik dengan apa yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama yang kami uji juga. Tetapi ada beberapa kejanggalan yang menurut kami perlu digarisbawahi. Pertama, ya, ketebalan dokumen. Ya, saya memprediksi ketebalan dokumen ijazah Pak Jokowi tersebut itu jauh lebih tipis daripada ijazah SD saya. Ijazah dokumen sebuah dokumen negara. Saya bandingkan dengan ijazah SD saya, gitu. Sampai saya keker kemarin di meja, ini kok tampilannya kok sangat tipis ya. Atau itu. Yang kedua, poinnya adalah betapa kontras sangat tinggi dan sangat tajam untuk foto yang berusia 40 tahun. Yang ketiga, ada bercak-bercak tinta di bawah itu, di tepi bawah, bintik-bintik, 2 bintik hitam di sebelah kanan, ya, agak ke atas, di bawah dikit tapi agak ke atas ya. Baru ada garis lurus hitam. Oke. Garis lurus hitam itu artinya itu bukan terciprat secara acak, tetapi garis hitam, noda hitam itu saya prediksi adalah bekas error printer begitu, Bang. Jadi dugaan saya itu adalah hasil printer semacam bukan inkjet, tetapi color jet semacam itu. Baik. Begitu Bang. Artinya ada sejumlah kejanggalan yang Anda nilai ya terhadap dokumen yang diperlihatkan kemarin. Saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, kalau ada kejanggalan harusnya kan diuji tandingan secara saintifik ini untuk membuktikan apakah dokumen itu asli. Ya, memang tadi malam ketika tampil di rawan bersuara, ada pikiran-pikiran cerdas yang telah ditelurkan ya. Di antaranya dari Dr. Reza Indragiri, dari Refli Harun, dari Sugeng Teguh Santoso, dan dari saya.
kita memang sependapat kalau ada upaya untuk melakukan cross examination. Nah, sekali lagi ini sebagai salah satu upaya agar terjadinya ya proses hukum yang benar-benar komprehensif. Nah, tetapi dalam uji forensik terhadap ijazah Pak Jokowi ini, sekali lagi saya sampaikan, ini belum ada regulasinya. Maka kalau belum ada regulasi, tentu sulit seorang regulator atau regulator itu melakukan penerapan dari undang-undang dimaksud. Karena itu maka saya lebih cenderung kepada poin akhir dari Bang Reza Indragiri, di mana beliau meminta agar di pengadilan nanti pihak Pak Rismon CS itu meminta dengan sungguh-sungguh kepada majelis hakim agar dokumen utama, yaitu ijazah Bapak Jokowi, dapat diperlihatkan secara nyata, faktual di depan persidangan, di depan majelis hakim, di depan terdakwa dan kuasa hukumnya, di depan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum, dan sebagai perwakilan dari korban, dan di depan pengunjung yang hadir, dan di depan semua media. Baik. Saya kira saat ini akan sangat sulit bagi kita untuk bersembunyi dari fakta-fakta yuridis yang ada. Oke. Satu. Poin yang kedua, kalau tadi malam itu juga ada pikiran bahwa nanti Pak Jokowi akan kesulitan menunjukkan, itu ada bahasa yang secara tidak langsung dari Dr. Tifa. Nah, sekarang saya jawab, Pak Jokowi sebagai seorang pelapor sekaligus korban pasti akan diperiksa di muka persidangan. Maka pada saat itu diberikan kewenangan dan hak hukum, baik hak sebagai terdakwa maupun kuasa hukum, hakim, JPU untuk bertanya kepada Pak Jokowi tentang story atau sejarah perjalanan dia kuliah sampai terbitnya sebuah ijazah. Jadi saya sependapat dilakukan uji forensik, tapi kalau untuk saat ini sudah terlambat. Karena ini sudah sampai berapa tahun tersangka. Kita tunggu saja di pengadilan. Saya ke Bang Rismon. Bang Rismon, silakan. Tadi disarankan Bang Rismon meminta ditunjukkan di pengadilan. Ya, kalau itu opsinya, maka kerugian ada di pihak kami. Karena pengujian forensik itu tidak bisa dilakukan secara visual, apalagi nanti dibatasi waktunya. Kami punya ahli, ya, Profesor Tono Saksono sebenarnya membandingkan metrik antara versi digital maupun versi analog, dan beliau pengalaman di situ researchnya. Kalau dibatasi nanti hanya di meja di persidangan, dan itu pun hanya beberapa menit saja dan tidak boleh kami pegang, tidak boleh kami sentuh, tidak boleh kami raba, maka hakim hanya berkesimpulan berdasarkan hasil forensik dari pihak kepolisian saja. Karena kami di samping kertas ijazah itu, kami juga menemukan banyak fakta lain. Karena lahirnya sebuah ijazah itu merupakan produk dari proses mulai dari awal sampai akhir. Beberapa dokumen yang kami permasalahkan adalah, salah satunya adalah transkrip nilai dari atas nama Joko Widodo yang ditampilkan oleh Pak Dirtipidum, ya, pada saat konversi yang menyatakan identik. Lembar transkrip nilai itu untuk ijazah sarjana muda. Tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada stempel basah, tulisannya juga tulisan tangan, tidak ada mata kuliah pilihan. Jadi dokumen-dokumen itu ya mengindikasikan kuat bahwa ijazah tersebut bukan lahir dari proses akademik sarjana penuh, melainkan sarjana muda. Nah, didukung juga ya bantahan dari Pak Kasmujo. Ya, itu sangat kuat. Beliau tidak pernah membimbing skripsi Pak Joko Widodo yang diakui tahun 2017. Begitu, Bang. Bang Rasman, silakan ditanggapi. Ya, saya kira begini.
Saya kan dari dulu pernah mengkritisi kuasa hukumnya dari Bung Rismon dan kawan-kawan. Sepatutnya menurut saya, kuasa hukum dari saudara Rismon itu dan kawan-kawan harus menjelaskan secara komprehensif bagaimana sih sebenarnya proses persidangan. Saya dengan gampang saja menjawab apa yang dikhawatirkan oleh Bung Rismon dan kawan-kawan tentang ijazah yang tidak boleh dipegang, yang tidak boleh diraba, yang tidak boleh dilihat secara gamblang. Di dalam persidangan itu Bung Rismon, itu bebas. Hakim akan panggil JPU, mana barang buktinya, diperlihatkan, dipegang, diraba. 100% saya garansi bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Dari situ nanti, ahli akan memberi kesimpulan. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, bisa juga seperti yang disampaikan Bung Reza tadi malam. Hakim menunda persidangan 3 minggu, memberi kesempatan kepada JPU dan atau kepada kuasa hukum dari terdakwa untuk melakukan uji yang independen di lab stream yang mana, Sukopindo dan lain sebagainya. Saya kira ada ruang di situ, makanya kita semalam berbicara ada terobosan-terobosan hukum yang maju, yang lahir dari produk rakyat bersuara. Saya kira kita kan mencari kebenaran. Jadi kalau Pak Rismon mengalami sekarang merasa bahwa ada kriminalisasi, ada ketidakindependenan, ada ketidakekualan, maka di persidangan itu akan diuji adalah kebenaran materi. Karena itu hakim yang akan memutuskan. Kalau saat ini walaupun tersangka, mereka ini masih dalam kategori presumption of innocence, mereka tidak bersalah, kira-kira begitu. Baik. Nanti kita lihat opsi apa yang akan diambil oleh Bang Rismon dan kawan-kawan. Terima kasih Bang Rasman Arif Nasution. Bang Rismon juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disorot lewat forum angket. Kemudian seharusnya kan bupati, pemerintah sudah ada bupati tinggal menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi terbitkan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pedoman penetapan upah minimum tahun 2026. Kepala daerah direkomendasikan untuk tetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jika nilai indeks tertentu atau alfa dalam komponen penentuan upah minimum tahun 2026 mengalami kenaikan 0,5 hingga 0,9 dari sebelumnya di angka 0,1 hingga 0,3. Poin utama dalam PP pengupahan adalah penetapan formula pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL. Di formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Menurut Yasirli, kenaikan upah minimum akan memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan layak kerja. Melalui PP ini juga Gubernur diberikan kewenangan menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Kepala daerah direkomendasikan untuk menetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratia terhadap suaminya Ridwan Kamil digelar hari ini di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Sidang cerai perdana Atalia RK mengagendakan pemeriksaan identitas para pihak dan kuasa hukum. Kuasa hukum Atalia Praratia mengatakan kliennya menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Setelah tahap awal, persidangan akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang akan menghadirkan langsung para pihak terkait. Sementara itu, penentuan apakah sidang digelar secara terbuka atau tertutup menjadi kewenangan majelis hakim. Pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu ya kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita, dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasangan suami istri korban penembakan Bondi Beach ternyata sempat mengadang pelaku dengan merebut senjatanya. Aksi heroik tersebut terekam dalam kamera dashboard sebuah mobil. Inilah detik-detik ketika pasangan suami istri Boris Gurman, 69 tahun, dan Sofia, 61 tahun, melawan salah satu pelaku penembakan Bondi Beach dan merebut senjata. Gurman nampak sempat terjatuh, kemudian bangkit kembali dan memukul pelaku dengan pistol. Namun naas, pasangan suami istri itu tewas ditembak oleh pelaku. Diketahui Gurman dan Sofia merupakan dua orang pertama yang tewas dalam penembakan Bondi Beach hari Minggu lalu. Sedikitnya 15 orang dipastikan tewas dalam penembakan yang terjadi. Pemirsa, banjir bandang menerjang kota Safi di Maroko dan menewaskan sedikitnya 37 orang. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Banjir bandang menerjang kota tua bersejarah Safi di Maroko Senin waktu setempat. Rekaman video menunjukkan jalanan terendam lumpur, toko-toko rusak, dan puing-puing berserakan di lorong-lorong sempit. Warga berusaha membersihkan saluran pembuangan yang tersumbat dan menyelamatkan apapun yang bisa mereka selamatkan dari bangunan yang terendam banjir. Pihak berwenang mengonfirmasi sedikitnya 37 orang telah meninggal dunia dan puluhan orang terluka akibat banjir bandang yang terjadi. Tercatat 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Muhammad Kelima, termasuk 2 orang di ruang perawatan intensif. Unit perlindungan sipil dan pasukan keamanan terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan sambil mendesak warga untuk tetap waspada di tengah ketidakstabilan cuaca yang sedang berlangsung. Otoritas tempat menyebut curah hujan mencapai lebih dari 60 mm hanya dalam waktu 3 jam. Daerah Sidi Bouzid menjadi wilayah paling parah terdampak banjir, sementara di bagian lain Safi mengalami curah hujan yang lebih ringan. Sebagai langkah darurat, kegiatan belajar mengajar di seluruh wilayah Safi dihentikan sementara selama 3 hari.